Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Insan Story, channel yang membahas tentang misteri hingga sejarah dalam kemasan podcast dan sedikit gambar ilustrasi. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah pesugihan nyata di daerah Pulau Jawa. Kisah kali ini menggunakan sudut pandang pertama sebagai narasumber tunggal. Segala bentuk nama dan tempat disamarkan demi melindungi privasi narasumber. Bagi teman-teman yang menyadari segala bentuk apapun dalam kisah ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Secara garis besar, cerita ini ditulis oleh narasumber. Mimin hanya sedikit merapikan agar lebih nyaman untuk didengarkan. Tanpa basa-basi lagi, inilah Di Ambang Kematian. Halo, namaku Nanda, seorang anak bungsu dari 2 bersaudara. Aku memiliki kakak laki-laki yang jarak usianya lebih tua 4 tahun dariku. Meski kami sering bertengkar, tapi kakak telah mengajarkan banyak hal padaku, yang mana sampai sekarang telah menjelma menjadi suatu kebiasaan yang baik. Tutup mata dan telinga ketika dia datang. Dia yang kumaksud ialah makhluk bengis yang selalu meneror kami sejak kecil. Tubuhnya manusia, namun kepalanya berwujud kambing dengan tanduk-tanduk yang meruncing. Matanya merah menyala, telapak tangannya besar, lengkap dengan kuku-kuku hitam yang panjang, yang mana nampak lebih tajam dari pisau. Makhluk itu telah merenggut keutuhan keluargaku. Dan dia yang dalam tanda kutip selalu datang pada setiap malam Selasa dan beberapa malam-malam tertentu. Kalau kalian bertanya apakah makhluk itu sampai sekarang masih suka datang, jawabnya ya, dia tidak pernah absen menyiksa dan menerorku. Bahkan ketika menulis kisah ini, aku merasa seperti diawasi oleh banyak mata tak terlihat dari berbagai arah. Sebenarnya aku bingung dari mana harus memulai kisah ini. Rasanya kayak udah terlalu banyak, menumpuk, ruwet, dan takut. Aku benar-benar merasa sendirian sekarang menghadapi situasi ini. Di saat Bapak seolah juga pasrah menyerahkanku pada yang dalam tanda kutip dia. Jadi maaf ya kalau kisahnya agak lompat-lompat. Kami tinggal di salah satu kawasan perumahan. Di antara rumah-rumah lain, hanya rumah kamilah satu-satunya yang paling sibuk, karena tak pernah berhenti merenovasi. Seperti kayak ada-ada aja yang dibenerin atau diganti. Sampai-sampai bentuknya terus berubah-ubah dan jadi tak karuan. Aku lupa tahun berapa persisnya rumah kami mulai melakukan renovasi secara terus-menerus. Namun seingatku itu terjadi mulai awal tahun 2000-an. Waktu itu aku masih kecil. By the way, aku kelahiran tahun 97. Di saat ekonomi keluarga kami meroket, namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak seerat dulu. Sewaktu masih menjalani hidup sederhana. Bapak dan ibu jadi sering bertengkar. Seperti nggak ada lagi tuh yang namanya quality time. Misalnya nonton TV bareng sebelum tidur. Bapak juga jadi temperamental. Kami satu keluarga dilarang untuk bersih-bersih rumah. Kalau aja ada salah satu dari kami yang ketahuan mengepel lantai, Bapak pasti langsung marah-marah dan mengucapkan, "Kamu mau mati?" Itulah yang membuat rumah kami nampak besar namun kotor, dan lebih cocok disebut kandang dibandingkan rumah. Kadang aku pun malu kalau setiap ada teman yang main ke rumah, jadi serba salah. Awalnya semua baik-baik saja, sampai suatu ketika ibu menjadi aneh. Ibu sering melamun, pandangannya sering kosong, dan ibu mulai sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu melindur tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Saat sampai, beliau cuma diam saja sambil menatap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah.
Kadang juga melindur sambil jalan keluar rumah. Saat sampai, beliau cuma jongkok di teras, melamun dengan tatapan kosong. Ibu juga sering berteriak-teriak histeris, ketakutan seperti disergap makhluk yang mana hanya ibu sendiri yang bisa melihatnya. Waktu itu kami berpikir mungkin itu dampak dari demam ibu. Sampai tak lama berselang, aku melihat bapak membawa 2 kepala kambing berwarna hitam. Tapi ketika ditanya sama kakak, bapak malah balik marah dan menyuruh kami semua masuk ke kamar. Sejak saat itu, aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapkan sama ibu ke aku dan kakak. Maafin ibu ya nak, kalian harus nurut sama bapak, biar kalian hidup selamat. Seringkali ibu nangis tiap ngucapin kata-kata itu, yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan nangis. Setelah itu sakit ibu semakin parah. Demamnya sering membuatnya sampai kejang-kejang. Sampai hari mengerikan itu terjadi. Waktu itu kami sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Lalu tiba-tiba ibu bilang haus, terus mengambil minum ke belakang. Tapi ibu malah memasak air di panci besar. Awalnya aku mengira mungkin ibu mau sekalian mandi air hangat. Namun yang dilakukan ibu justru membuatku menjerit histeris. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu secara mengejutkan ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Kami berteriak. Dengan sigap bapak berlari menghampiri ibu. Namun ketika kepala ibu ditarik paksa dari dalam panci, bahkan tubuhnya sampai terjatuh ke lantai, dan ibu nampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam. Atau bisa dibilang matanya putih semua. Setelah itu ibu meninggal di hadapan suami dan anak-anaknya, tepatnya pada tahun 2002. Setelah kepergian ibu, rumah kami semakin banyak teror yang datang. Dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku. Itu merupakan duka pertama sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami. Sampai sekarang tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut dan gangguan kecemasan. Entah dari mana informasi tersebut bersumber. Semua opini tentang ibu berkembang liar begitu saja, yang kadang membuat aku dan kakak ikut merasa tersinggung. Kok bisa ya mereka menilai begitu saja tentang ibu? Namun ya kami cuma bisa diam, menyimpan kekesalan sendiri. Hari-hari tanpa ibu tentu terasa jauh berbeda. Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Sejak usaha bapak berkembang, bapak tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Katanya dia tidak suka kalau ada orang luar di antara kami. Alhasil ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri. Dan di waktu yang bersamaan ibu juga membantu usaha bapak di pasar. Namun yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah. Aku benar-benar merasa asing di rumah sendiri. Sampai pada suatu malam sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam kakak mengetuk-ngetuk kamarku. Dia tampak gemetar, ketakutan, dan wajahnya banjir keringat. Malam itu kakak tidak menceritakan apapun. Dia cuma bilang mau tidur di kamarku, soalnya kamarnya panas. Namun beberapa tahun setelah itu kakak baru bercerita bahwa yang terjadi sebenarnya pada malam itu adalah di antara sadar dan tidak, dia melihat ibu di dalam kerangkeng dan dirantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak lari.
Tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu menyergap kakak, dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tapi ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang. Memang jendela kamar kakak menghadap langsung ke halaman belakang. Suara ibu merintih dan menangis terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa mulai parno, kakak akhirnya keluar dan ikut tidur di kamarku. Sejak kami sering ditinggal di rumah berdua, kami sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras dari lantai atas, tepatnya di kamar ruang kerja bapak, yang kami semua dilarang masuk untuk membuka, apalagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Kakak juga pernah melihat sosok seperti kuntilanak yang merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu katanya tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arahnya. Hampir setiap malam kami sering mendengar suara kambing dari arah halaman belakang. Padahal kami tinggal di perumahan yang bisa dibilang elit. Sampai-sampai aku juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangga yang menduga kami memelihara kambing. Ternyata tetangga-tetangga kami juga sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu subuh. Bisnis Bapak memang semakin maju. Bapak juga dapat banyak proyek-proyek lain. Tak memungkiri, aku pun juga ikut menikmati segala fasilitas yang Bapak kasih, dan itu memang lebih dari cukup. Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari Bapak yang secara nggak langsung membantu aku menampik segala pemikiran buruk tentang Bapak. Kemudian pada waktu itu aku tidak terlalu ingat itu hari apa. Yang pasti kakak mengetuk kamarku dan persilahkan untuk masuk. Dia mengutarakan maksudnya bahwa dia sudah tidak sanggup melihat kelakuan Bapak dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Lalu saat berhadapan dengan Bapak, aku yang melihatnya tentu cuma bisa menangis sembari berusaha sekuat tenaga menahan kakak agar tidak kelepasan. "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian." Aku terkejut dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke bapak. Dia tersulut emosi seperti orang kesetanan. Sedangkan bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun. Seolah mengakui perbuatannya. Bapak tiba-tiba menangis. Dia bilang, "Iya, seharusnya Bapak yang mati, bukan Ibu." Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan atas persetujuan Ibu. Awal mulanya, perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbal. Akan tetapi, tanpa diduga oleh Bapak, tiba-tiba dia ditemui oleh iblis itu. Dia meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh Bapak, yaitu salah satu dari aku dan kakak. Namun ibu menolak. Kemudian ibu menawarkan diri untuk menjadi pengganti kami berdua. Bapak menyesal. "Maafin Bapak, aku tidak tahu bagaimana menyikapi kenyataan yang mengejutkan itu. Satu-satunya yang bisa kulakukan sebagai anak usia 15 tahun waktu itu cuma bisa nangis." Beberapa hari setelah itu, kakak nggak pulang ke rumah. Nggak tahu kemana perginya dia. Aku cuma sendirian. Ngobrol sama bapak pun hanya sekedarnya saja. Sampai akhirnya bapak mencari kakak dan ternyata kakak menginap di rumah temannya. Lalu memintanya untuk pulang. Setelah mereka berdua pulang, aku dipanggil. Di situ bapak mengakui kesalahannya dan dia menjelaskan kalau tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang sudah dia mulai. "Kalian berdua sudah dewasa. Bapak tidak ingin ada korban lain setelah ibu." Yang pada inti dari pembicaraan itu, Bapak secara nggak langsung meminta kami untuk menerima kenyataan menyedihkan sekaligus mengerikan itu.
Bapa meminta kami untuk membantunya melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga ini, agar kami semua selamat dan tidak ada tumbal lagi. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang diminta Bapa. Inilah kenyataan yang harus kami hadapi semua. Semua telah terjadi dan tidak bisa diubah. Aku dan kakak juga nggak mau ada korban tumbal lagi yang menyusul seperti ibu. Mulai hari itu, kami bukan hanya sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu Bapak. Setiap kali melakukan ritual, renovasi rumah, termasuk menjaga rumah tetap kotor. Di situ kami tahu kalau Bapak selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalannya di halaman belakang rumah. Ingatanku langsung tertuju pada suara-suara kambing yang kami dan para tetangga dengar setiap malam sampai menjelang subuh. Semakin hari semakin banyak serangga, bahkan kalajengking yang gak tahu dari mana sumbernya, tapi seperti keluar dari sela-sela lantai. Habis itu Bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah. Sumpah, rumah benar-benar nggak nyaman banget. Rumah yang seharusnya jadi tempat tenang dan nyaman, malahan setiap hari rasanya selalu was-was sama hal buruk. Dan benar saja, meski aku dan kakak telah berusaha untuk memenuhi kemauan Bapak dalam membantu setiap ritual, akan tetapi setiap yang dikhawatirkan tetap saja terjadi. Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun yang sama, yaitu 2012, kakak meninggal secara mendadak dengan keadaan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik ke atas seperti orang tercekik. Sempat dibawa ke dokter spesialis ketika kakak masih kejang-kejang. Karena dokter tidak mampu menangani, jadi dirujuk ke rumah sakit. Namun kakak sudah meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Saat di rumah sakit sempat dicek beberapa dokter dan penyebab kakak meninggal ialah karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Sepengetahuanku, kakak orangnya suka dengan kegiatan olahraga dan orang yang paling jarang sakit di antara kami sekeluarga. Jadi apa yang dibilang dokter itu tentu tidak masuk akal. Hari itu aku benar-benar membenci Bapak. Tapi sehabis itu aku justru mengalami banyak kejadian-kejadian aneh dan teror yang bikin aku sulit untuk tidur. Seolah aku jadi bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Tak lama setelah kematian kakak, untuk pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk kepala kambing itu. Satu hal yang tak pernah aku bayangkan semasa hidup ialah ketika hidupku seperti sudah tak memiliki batas dengan mereka yang tak kasat mata. Aku jadi bisa mendengar suara-suara aneh, tapi nggak ada wujudnya. Tapi kadang aku bisa melihat sosoknya. Tapi ketika makhluk itu seperti berbicara kepadaku, namun aku tidak bisa mendengar suaranya. Aku nggak tahu kenapa semua itu bisa begitu. Tapi yang pasti, hidup tanpa batas dengan mereka benar-benar membuat aku seperti orang gila yang tidak bisa membedakan mana halusinasi dan mana realita. Aku sempat berpikir kejiwaanku terganggu. Lalu aku meminta Bapak untuk membawaku ke dokter psikolog. Namun sama sekali nggak ada perubahan. Yang ada malah kian hari mereka terus menggangguku sampai aku sakit demam tinggi. Dan hampir 1 bulan tidak masuk sekolah. Aku merasa menjadi manusia paling aneh ketika melihat yang dalam tanda kutip mereka. Dan itu benar-benar susah banget buat bisa berpura-pura jadi orang normal seperti dulu. Singkat cerita, aku lupa kapan tepatnya.
Kira-kira ini terjadi sekitar beberapa minggu setelah kematian kakak. Waktu itu yang aku ingat tengah malam sekitar jam 1 dini hari. Aku mendengar suara bapak ketawa keras banget dari ruang kerjanya di lantai atas rumah. Saking kerasnya, sampai-sampai aku terbangun dari tidur. Aku mencoba untuk tidak menghiraukannya, tapi aku mendengar suara langkah orang lari-lari dan terdengar ramai. Aku penasaran, karena itu mengganggu tidur. Jadi aku keluar untuk memeriksa apa yang lagi bapak lakuin. Pas aku keluar kamar, langsung tercium bau dupa dan kemenyan yang menyengat. Aku beraniin diri naik ke lantai atas. Pas sampai di depan ruang kerja bapak, aku mendengar napas berdengus kasar dan temponya cepat. Awalnya aku ragu untuk membuka ruangan itu karena teringat pesan bapak untuk jangan coba-coba masuk ke ruangan itu. Karena suara yang kudengar itu semakin keras dan aku juga takut terjadi apa-apa sama bapak di dalam, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut dan keraguanku. Pelan-pelan ku buka pintu kamar itu, sekedar agar bisa mengintip. Namun betapa terkejutnya aku ketika yang aku lihat ternyata bukan bapak, melainkan makhluk setengah manusia dengan kepala kambing dengan tanduk yang meruncing itu. Terlihat sedang makan dengan lahapnya seperti binatang buas yang kelaparan. Dia duduk membelakangiku. Aku mencoba melihat apa yang dia makan, dan betapa terkejutnya aku melihat secara jelas dan nyata makhluk itu lagi memakan potongan-potongan tubuh yang gak lain ialah mayat kakakku sendiri. Aku shock, mau teriak tapi tak bisa, mau lari badan rasanya kaku kayak patung. Aku cuma bisa berdiri dengan tubuh gemetar. Lalu makhluk itu menengok ke arahku. Mata merahnya menyorot tajam, dan secepat kilat dia berbalik badan ke arahku, lalu menyergapku seperti akan menerkam. Habis itu tiba-tiba pandanganku gelap. Aku terbangun di kamarku. Kepala rasanya pusing banget, dan badan rasanya remuk seperti habis dibanting. Di lengan dan badanku juga banyak luka seperti luka cakar. Lalu aku panggil bapak, dan dia bilang semalam aku pingsan di depan ruang kerjanya. Mendengar bapak ngomong ruang kerja, seketika aku teringat kejadian yang kulihat tadi malam. Kuceritakan sama bapak apa yang kulihat semalam. Tapi bapak bilang aku hanya melindur. Ya, aku berharap yang dibilang bapak benar. Tapi yang aku lihat tadi malam itu benar-benar nyata. Kalau aku cuma berhalusinasi, terus apa penyebab luka-luka di badanku? Sampai hari ini aku masih nggak percaya jika mengingat kejadian itu. Setiap aku makan, aku selalu mual karena selalu teringat kejadian makhluk kepala kambing itu memakan mayat kakak. Dan sejak saat itu, si kepala kambing itu selalu datang menampakkan dirinya setiap malam Selasa. Dia selalu menggangguku dan bikin aku jadi kayak orang gila yang gak bisa hidup normal seperti dulu. Bapak masih terus melakukan ritual rutin penumbalan kepala kambing. Dan ya sebagaimana yang dijanjikan, usaha bapak terus berkembang dari tahun ke tahun. Tapi hidupku semakin terus kesiksa dan tak pernah lagi merasa tenang. Selalu seperti diawasi dan was-was terhadap setiap kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi kapanpun. Singkat cerita, aku kaget
tiba-tiba Bapak mengajakku pergi ke suatu daerah di ujung Pulau Jawa. Di sana kami mengunjungi satu rumah semi permanen di satu desa yang berada dekat dengan alas mistis yang terkenal dengan kliniknya. Sumpah, jalan menuju desa itu tuh serem banget. Aku melihat banyak penampakan dengan wujud aneh yang bikin aku merinding. Aku juga mendengar suara bisikan-bisikan kuat entah dari mana seperti, "Mati aja, sebentar lagi kamu mati, mati." Bisikan itu datang dari berbagai arah, dan yang bisa aku lakuin hanya tutup telinga dan merem sepanjang perjalanan. Sesampainya di sana, ternyata itu rumah dukun tempat Bapak melakukan ijab pesugihan dulu. Tujuan Bapak datang lagi ke rumah itu ialah untuk menceritakan semua yang terjadi pada keluarga kami akibat makhluk dalam perjanjian itu. Dan Bapak minta sampai memohon-mohon untuk bisa dibantu terlepas dari ikatan pesugihan itu. Bapak juga menjanjikan akan melakukan dan memberikan apa saja yang diminta. Namun respon si dukun itu di luar dugaan dan harapan kami. Aku ingat betul, dukun itu cuma berkata dengan datarnya, "Semua sudah terlambat. Dia tidak akan melepasmu." Di situ Bapak marah-marah. Dia mengamuk, mengacak-ngacak benda apa saja di sekitarnya, sampai menunjuk-nunjuk si dukun yang dari awal dibilangnya gak akan ada tumbal manusia. Tumbal yang disepakati cuma kepala kambing, ritual renovasi rumah, dan menjaga rumah tetap kotor. Bapak meledak mengoceh, yang membuat telingaku sampai sakit mendengarnya. Tapi dukun itu malah balik membentak Bapak dan bilang, "Keserakahan kamu sendiri yang bikin kamu kayak gini." Habis itu kami diusir, dan kedatangan kami jauh-jauh ke sini cuma sia-sia. Aku tidak tahu apa yang membuat Bapak kelihatan panik seperti ini, karena Bapak tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku menduga, mungkinkah Bapak mengetahui sesuatu tapi menyembunyikannya. Mulai hari itu Bapak beberapa minggu nggak melakukan ritual. Sampai suatu hari dia mengamuk di ruang kerjanya sendiri sampai nangis. Di situ aku kedua kalinya melihat Bapak nangis sampai terisak lebih daripada kematian ibu dan kakak, yang mana air matanya masih bisa dia tahan-tahan. Bertahun-tahun pula kami pergi dari satu dukun ke dukun lain, kemudian guru spiritual, dan semua orang pintar kenalan Bapak terus kami datangi untuk meminta bantuan agar bisa terbebas. Ketika kami mengunjungi rumah orang pintar berlabel kiai, dia menyampaikan hal yang paling kutakutkan, bahwa aku adalah orang yang selanjutnya yang bakalan jadi mangsa makhluk kepala kambing tersebut. Makhluk itu bahkan masih selalu datang, khususnya di setiap malam Selasa, dan selalu meminta lebih daripada kesepakatan awal. Aku selalu merasa diawasi, bahkan ketika menulis kejadian yang kualami ini, rasanya aku benar-benar capek sekarang. Aku cuma bisa berdoa, semoga Tuhan memberikan jalan terbaik, dan kalaupun harus mati, mungkin itu yang terbaik. Dan cerita pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kemewahan serta fasilitas yang mumpuni adalah impian semua orang. Akan tetapi, janganlah untuk mendapatkan semuanya tersebut dengan menghalalkan segala cara, apalagi sampai keluar dari norma agama. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakaiku." Hadis riwayat Tabrani. Mohon komentarnya ya guys, karena Mimin sadar betul bahwa masih sangat banyak kekurangannya.
serta jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar Mimin tambah semangat lagi untuk membuat video lainnya. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like dan share. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.